Dalam sorotan isu hak angket yang diusung oleh Ganjar Pranowo, berbagai pandangan muncul dari kalangan politisi dan akademisi. Salah satunya pakar hukum tata negara Profesor Yusril Ihza Mahendra yang dengan tegas menyebut bahwa pihak yang kalah tidak dapat menggunakan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Lantas, bagaimana dari perspektif politik? Simak berita selengkapnya. Ramai soal hak angket yang akan digulirkan oleh sejumlah fraksi. Berbagai tanggapan muncul baik dari kalangan politisi maupun akademisi. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, sekaligus pakar hukum tata negara, Profesor Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pihak yang kalah dalam Pilpres seharusnya mencari penyelesaian melalui Mahkamah Konstitusi, bukan dengan menggunakan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat. Yusril menyatakan bahwa hak angket tidak dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Yusril menyoroti bahwa keputusan MK dalam mengadili sengketa Pilpres 2024 akan menciptakan kepastian hukum. Sebaliknya, penggunaan hak angket DPR dianggap dapat membawa negara ke dalam ketidakpastian. Yusril menekankan bahwa MK harus memutuskan mengenai hal ini. Jika MK setuju dengan DPR, maka DPR harus menyampaikan permintaan pemaksulan kepada MPR, tergantung pada keputusan MPR. Yusril juga mencatat bahwa proses tersebut bisa memakan waktu yang sangat lama, melebihi tanggal 20 Oktober 2024 yang merupakan akhir masa jabatan Jokowi. Hal ini dapat menyebabkan vakum kekuasaan jika presiden baru belum dilantik. Namun berbeda dengan Yusril, Ali Harmunanto, pakar politik Unhas, mengutarakan tanggapannya mengenai hak angket yang diusung oleh Ganjar Pranowo. Lawan politiknya dalam upaya untuk meningkatkan daya tawar mereka, gitu. Ya, taruhlah contohnya seperti ini. Tadi mungkin PDIP misalnya proposal awal, PDIP dapat sekian menteri, tapi kemudian dengan munculnya isu hak angket ini dan kemungkinan bisa memperalot situasi politik, maka dan mengurangi stabilitas, maka kemudian dari situ penawarannya meningkat. Oh, kalau gitu tambah 4 menteri dan seterusnya. Kan proses itu yang terus terjadi gitu. Bagaimana kemudian mencari mencari komoditas politik yang digunakan untuk kemudian yang bisa digunakan sebagai alat bargaining. Gitu. Jadi ya dalam perspektif politik ya hak angket itu bukan hanya persoalan bagaimana DPR kemudian membentuk tim dan segala macam, tapi bagaimana isu itu kemudian digunakan menjadi alat untuk meningkatkan daya tawar dalam lobby ataupun bargaining. Ali Harmunanto menjelaskan bahwa hak angket dapat meningkatkan daya tawar PDIP terhadap Koalisi Indonesia Maju. Tanpa ancaman hak angket, daya tawar PDIP terhadap koalisi tersebut akan berbeda. Oleh karena itu, hak angket perlu dilihat sebagai sebuah komoditas politik yang digunakan untuk menekan lawan politik dan meningkatkan posisi tawar. Dalam politik, hak angket bukan hanya tentang bagaimana DPR membentuk tim dan mekanisme teknis, melainkan bagaimana isu tersebut diangkat dan digunakan sebagai alat dalam lobi politik untuk meningkatkan daya tawar dari partai politik tersebut. Mencari komoditas politik yang menguntungkan menjadi fokus dalam proses politik tersebut. Rahmatia Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV.